Kelihatan nggak ini anak buka PDF? Kelihatan? Enggak, Enggak, Ustadz, Ustaz. enggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Hmm. Oh, jadi ini nih. Sebentar. Anak buka lagi nih. Eh, nah, ini hasilnya ya. Yang telah kita download tadi. Tinggal antum baca abstraknya. Kemudian teori yang dipakai apa. Nah, jadi pembahasannya seperti ini. Saya kan bab 10. Pengertian disiplin, tujuan disiplin, kemudian teori yang berkaitan dengan disiplin. Ya. Kemudian nanti akan ada hasilnya terakhir. Ya. Cukup tumbas sama hasil penelitiannya, ya. Sama hasil penelitiannya. Atau antum bisa buka konektor. Ya. Nah ini connected paper. Ya. Kemudian antum copy paste saja, ya. Nanti akan muncul. Nah, nah, ketika sudah muncul, ya, sudah berkaitan semua ini dengan penelitian semuanya. Tinggal dibuka. Nah, kalau ingin di Google Scholar misalnya nih ya, tinggal antum klik di sini nanti muncul seperti ini. Oke. Nah, sampai di enggak untuk bab satu. Oke, nah, Ada saat ya, fadol. kita boleh ngerjain skripsinya pakai Ya, oke, bagus. Nah, tapi antum pakai AE itu sekedar mengambil saja ya. Misalnya eh misalnya ini anak buka AI ya. AI. Nah, contohnya anak buka AI di sini ya. AI yang tadi itu adalah misalnya ini, nah ini AI. Yang mana tadi? Oh, yang di sini. Sebentar. Oke. Nah, di latar belakang masalah ini ada revisinya. Antum lihat. nggak Nggak ada ada. saat. Hah? Kelihatan? Tapi kalau ada An- AI yang bisa ngasih semuanya juga saat kayak kasih referensinya, penjelasannya, terus Oh ya, oke. apanya gitu. Gitu gimana saat? Bisa nggak saat? Jadi gini ceritanya itu. Ada istilahnya itu barang dan mencari hasil lain. Ya. Antum harus dulu di antum baca jurnal. Setelah antum baca jurnal, antum bisa ngasih footnote terus. Ya. Seandainya di AA-nya itu ada footnote-nya, misalnya kita coba tulis ya. Tulislah, nah misalnya kita tulis ya. Tulislah referensi referensi Oh, udah bisa. dari latar belakang misalnya. Latar belakang di atas. Atau lampirkanlah ya. Ini akan muncul nanti ya, muncul. Nah, harusnya nggak seperti ini ya. Harusnya itu muncul di sini berbentuk apa namanya? Dia berbentuk suruh dia buat dalam bentuk footnote.
Nah, misalnya di sini sudah dibuatkan, misalnya ada footnote-nya, maka antum harus download dulu buku tersebut kemudian baca. Kan copy paste, ya. Copy produk footnote, naruh footnote. Itu namanya pencurian, ya. Pencurian. Ya. Setelah antum dapat footnote ini, footnote-nya maknya itu antum download dulu, ya. Footnote-nya di sini seperti ini, ya. Karakter dalam seperti Islam, maka antum cari dulu buku ini dan antum beneran baca dulu yang berkaitan dengan judul antum, ya, yang berkaitan dengan judul antum. Ya, kita contoh buka salah satu skripsi, ya. Ini kita buka skripsi di sini misalnya, ini kita buka ya skripsi ini. Skripsinya Alisa Aulia, ya. Nah, kita coba buka skripsinya Aulia, ya. PDF, ya. Oke. Ini yang sudah jadi skripsi, ya. Oke. Nah, kita lihat eh, belakangnya. Nah, nah, tinggal antum download aja, ya. Nah, antum lihat latar belakangnya. Ini kan banyak footnote-nya di bawah, ya. Footnote-nya di bawah, terus ada footnote-nya lagi, ada footnote-nya lagi, ada footnote-nya lagi. Nah, baru ada bawahnya itu identifikasi masalah, ya. Cara yang ada yang antum mengikuti ini apa pertama masalahnya? Ini bermasalah apa enggak ini disiplin ini, ya. Identifikasi masalah, kemudian batasan masalahnya, kemudian muncul rumusan masalahnya. Nah, ini rumusan masalahnya cuma satu. Bagaimana nilai-nilai moderasi beragama pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 9 di MTS 32 Jakarta. Ya. Tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya insya Allah sangat mudah sekali. Ya. Paham, Tum? Nah, baru bab kedua, kajian pustaka. Ya. Nah, kajian pustaka ini nanti di kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini minimal antum mencantumkan 10 ya nanti, ya. 10 minimal kalau antum skripsi maka mencari tesis atau disertasi yang berkaitan dengan judul antum, ya, yang berkaitan dengan judul judul antum untuk daftar pustakanya nanti, ya. Kelihatan ya, ini lebih simpel lagi nih, ya, ini lebih simpel lagi, ya. Jadi ketika antum membuat judul itu antum akan menulis daftar pustaka, bisa eh, satu misalnya skripsi yang ditulis oleh siapa, judulnya apa, kemudian isi dari skripsinya itu apa. Ya. Kemudian misalnya ada jurnal, jurnalnya apa, kemudian isi judul apa, dan isi judul berkaitan dengan judul antum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama bisa jelas nggak? Jelas, Ustaz. Jelas, Jelas. Ustaz. Ada pertanyaan lagi yang lain. Jadi bisa mulai ngajuin judul, Ustaz? Nah, setelah itu, sebelum antum ngajuin judul, berarti harus membaca berapa? 10 10. skripsi atau 5. Kemudian sisanya Pak antum baca judul dulu. Nah, antum list judul antum. Nama siapa, kemudian judulnya apa di grup. Ya, caranya seperti itu. Jangan sampai menghayal. Bisa, Ustaz. Nah, bisa. Menghayal itu maksudnya belum membaca skripsi orang, belum membaca tesis, membaca disertasi, belum membaca jurnal, tiba-tiba muncul. Ya, misalnya munculnya itu sering menghayal kira-kira di mana posisinya kalau sering menghayal? Kira-kira di toilet, ya, duduk, kira-kira mikir apa judul skripsi saya. Muncul kemudian judulnya.
Tiba-tiba langsung nulis di grup. Nah, itu salah. Nah, ketika muncul di kepala antum itu, maka cek dulu di antum cek di inilah, ChatGPT lah. Contohnya antum ngechat di ChatGPT atau Gemini ya. Kalau antum percaya GPT Gemini. Itu ya, skripsi ini ya. Oke. Nanti muncul deh si judul yang diperbaiki, analisis kurikulum pendidikan nasional kurikulum Merdeka Menengah. Ini nggak kepake lagi ya. Kurikulum Merdeka ada tambahannya deep learning. Nah, kalau antum nggak percaya sama ChatGPT, antum tinggal menggunakan Gemini, Gemini bahasa Indonesianya ya. Antum buka, antum klik lagi di sini ya. Nanti akan muncul ya perbaikannya ya. Ya. Atau antum tulis lagi eh misalnya tulislah atau lampirkanlah atau muatlah juga bisa ya. Tulislah beberapa jurnal, judul jurnal, artikel berkaitan dengan judul ini. Tulislah beberapa jurnal berkaitan dengan judul beserta linknya. Nah, seperti ini ya. Antum ngerti nggak? Nah, misalnya PDF dia bilang PDF di sini, tinggal antum download di sini. Kalau ada yang download ini juga ya, bisa dilihat PDF-nya langsung. Ini agak lama sedikit ininya, apa namanya, internetnya. Nah, secara umum yang penting antum ngerti nggak kira-kira? Bab satu dulu. Berarti saya Nah, oke. Kira-kira ada yang nggak ngerti? Link-link yang Ana tuliskan ini harus ingat. Ya. Yang di UIN untuk mencari ini antum melihat paste. Kemudian kayak Google Scholar, antum juga ingat ini connected paper ininya untuk antum tinggal copy paste saja judul antum nanti akan dicarikan judul yang berkaitan dengan judul antum tadi ya. Kemudian ada Gemini. Nah, yang penting antum tahu aja caranya untuk mendapatkannya. Nah, udah selesai beres ya. Baru lanjut nanti bab yang kedua. Kalau udah bab satu rapi, baru lanjut ke bab dua. Insya Allah cepat insya Allah. Ya. Yang penting antum baca skripsi orang dulu. Ini error ini. Oke, pertanyaan lagi nggak? izin Zat, ini berarti harus Ya. kualitatif semua apa kualitatif bisa, kuantitatif juga bisa? Rekomendasinya kualitatif sih. Karena kuantitatif itu harus menggunakan aplikasi untuk walaupun nanti apa namanya analisis persentase menggunakan diri sendiri kesatuan rasa mungkin bisa. Tapi kalau antum lanjutin S2 itu pasti ditanya nanti sama misalnya antum lanjutin di UIN atau apa judul tesismu misalnya 3% apa ini. Oh, gimana analisisnya? Hasil yang ini misalnya analisis itu pengaruh misalnya. Pengaruh ngantuk terhadap pemahaman anak di pelajaran Al-Qur'an ya. Pengaruh ngantuk ya. Antum akan neliti minimal 4 yang ngantuk kemudian pengaruhnya terhadap pemahaman anak ketika belajar Al-Qur'an seperti apa dan itu biasanya kita ya ada aplikasinya lagi harus diajarkan lagi ya lumayan
butuh waktu ya. Seandainya nggak menggunakan itu juga itu bisa juga ya. Untuk membuat apa sendiri. Ya, tapi ketika nanti yang S2 nanti agak antum akan malu terus ditanya kalau nggak bisa menjawab. Misalnya judul skripsi gitu. Kemudian metode apa yang digunakan, kualitatif atau kuantitatif, hasilnya seperti apa? Ya. Kalau masuk akal, lanjut. Nggak masuk akal ditanya terus nanti antum. Kok bisa hasilnya seperti itu? Analisisnya seperti itu. Karena kalau kuantitatif, kalau nggak benar angkanya, berarti nggak bakalan jadi. 0,1 aja udah salah. Ya. Paham, Tum? Hmm. Karena skripsi ini bisa diupload menjadi jurnal kalau bagus. Ya. Tapi kalau abal nggak bisa terimanya. Nah, jurnal itu kalau Indonesia itu ada istilahnya itu Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Ya. Dan selanjutnya. Nah, kalau antum ingin dapetin jurnal kayak tadi itu, antum lihat aja Sintanya ya. Antum cek di, misalnya antum kayak Garuda Kemendikbud ya. Nah, antum cari di sini juga untuk pelajaran apa saja ada ya. Ya, nanti antum bisa ngecek sintanya di sini ya. Misalnya tentang apa ini ya, education, jurnal bahasa ya nanti akan muncul ya. Misalnya ini adalah kita coba buka ini. Ini Sinta berapa ini?